Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini di media sosial, khususnya di TikTok, itu ramai tentang perdonatan. Dulu tentang lapis legit, sekarang tentang donat. Ada seorang artis yang menjual donat dengan harga yang cukup mahal, lalu direview oleh food vlogger. Ada yang memberikan review yang bagus, ada juga yang memberi review yang kurang bagus. Tetapi bukan masalah donatnya yang ingin saya soroti, tetapi tentang ragi. Mau roti, mau donat, tetap membutuhkan ragi untuk mengembangkan adonan. Dan kalau adonan sudah mengembang, itu siap dipanggang dalam oven maupun digoreng, dan menghasilkan makanan yang sangat enak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, kalau kita baca dan kita renungkan dengan baik, Tuhan Yesus memberikan kita dua perumpamaan. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi, seumpama ragi. Mengapa biji sesawi dan ragi? Biji sesawi dalam dunia sayur-sayuran merupakan biji yang paling kecil. Tetapi kalau dia sudah bertumbuh, dia akan kelak menjadi pohon yang sangat besar, mempengaruhi alam sekitar dan menjadi rumah bagi para burung-burung. Sedangkan ragi, hal yang kecil juga, tetapi ketika dia sudah bersatu dengan adonan, dia bisa mempengaruhi seluruh adonan dan mengembangkan adonan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu artinya Allah yang meraja dan tinggal dalam diri kita dan meraja dalam diri kita. Kerajaan Allah itu bisa seumpama iman yang Allah berikan kepada kita, kebaikan, cinta kasih, kemurahan hati, hal-hal yang baik, buah-buah Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi semua itu perlu dikembangkan, kita latih. Supaya apa? Nanti dia bertumbuh dan bertumbuh seperti biji sesawi yang akhirnya bertumbuh menjadi pohon besar, akhirnya bisa mempengaruhi alam sekitarnya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dibaptis, Allah memberikan iman kepada kita, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, Allah memberikan segala modal yang kita butuhkan sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita sebagai manusia juga tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengembangkan itu semua dalam kehidupan hidup kita sehari-hari. Buah-buah roh yang ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu mesti dikembangkan, tidak bisa sekali jadi. Itu perlu dilatih setiap hari, sehingga bertumbuh dan berkembang, sehingga bisa mempengaruhi banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita para pengikut Kristus diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi biji sesawi, menjadi ragi dimanapun kita berada. Supaya apa? Dimanapun kita hadir, kita bisa mempengaruhi banyak orang dengan hal-hal yang baik. Dan itulah kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa saya adalah saksi Kristus yang mewatarkan Kristus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan saya sehari-hari. Pasti banyak orang akan terkesan dan pasti banyak orang ingin mengenal Kristus lebih dalam karena kesaksian yang kita berikan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jadilah biji sesawi, jadilah ragi di dalam kehidupan. Meskipun kecil, tetapi kita tekun mengembangkan itu semua, akhirnya kita bisa mempengaruhi siapapun, mempengaruhi alam sekitar, mempengaruhi lingkungan kita, sehingga Kristus semakin dikenal dan semakin besar dan semakin dipercaya oleh banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.